Afwan Ustadz, boleh bertanya, saya punya sepupu di Santri Putri. Boleh tidak mulakot kalau hari libur? Kalau mahram, boleh. Kalau tak mahram, tak boleh. Jadi mahram itu kalau kita laki-laki ada 3 mahram. Pertama mahram nasab, kedua mahram rodo'ah, ketiga mahram musaharah. Kalau mahram nasab itu, kalau kita laki-laki ini pertama ibu kita, ibu, kemudian ibu-ibu kita, itu masih nomor 1 tuh. Terus ke atas, ibunya ibu kita, ibunya ibu nenek kita, terus sampai Siti Hawa. Yang kedua, orang di bawah kita, namanya anak. Anaknya anak siapa? Cucu. Anaknya cucu, anaknya cicit, sampai curut bawah itu. Kemudian orang di samping kita, nomor 3 apa? Adik kakak kita yang perempuan. Kalau yang laki-laki Ustadz, memang laki-laki semuanya yang nggak ada dibahas mahram sama mahram ya, laki-laki sama laki-laki. Kakak kita atau adik kita yang perempuan. Yang keempat, anak orang di samping kita, siapa? Keponakan kita, itu mahram. Yang kelima, orang di samping orang di atas kita, siapa? Bibi kita, baik dari ibu atau dari. Siapa yang paling sering salah di dalam mahram nasab ini? Banyaknya orang awam tidak tahu, bahkan bukan cuma sekedar orang awam, bahkan ada ustadz pun tak paham ini. Bahkan ada santri pun pulang kampung tak ngerti. Yang pertama sering ketipu itu merasa mahram padahal bukan mahram. Siapa? Pertama adalah sepupu. Sepupu bukan mahram, boleh nikah. Boleh nikah. Jadi nggak boleh jumpa sehingga sepupu kita, nggak boleh berangkat berduaan, jalan berdua, naik motor berdua. Itu bisa nikah loh. Ini kan biasanya kalau kita pulang kampung kan begitu. Kalau lebaran di rumah nenek jumpa sama sepupu, rasa adik kakak, bener? Enggak. Orang jauh itu boleh nikah. Yang kedua siapa? Ipar. Ipar itu bukan mahram. Banyak orang asal sudah nikah, abang saya, adik kandung saya, merasa seperti adik kandung. Boleh berkhulwah berdua-duaan, boleh antar jemput dengan iparnya. Enggak benar ini. Bahkan ipar itu adalah musuh di rumah itu nanti ya, maut kita. Ipar. Yang ketiga adalah kalau kita laki-laki ini adalah istri paman kita. Ingat, istri paman kita. Kalau perempuan, suami bibinya. Karena kita cium tangan dengan paman plus istrinya juga dicium tangan. Padahal itu bukan mahram. Bukan mahram. Ini standar kita sebagai umat Islam atau standar santri itu harus ngerti lah mahram. Banyak kata ulama, lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri lah, pulang ke masjid itu, pergi ke masjid sholat Idul Fitri itu dalam rangka syukuran karena sudah suci. Sebulan suntuk ibadah. Karena syukuran sudah suci. Tapi karena orang tidak mengenal manil mahram, siapa mahramnya? Pulang dari masjid itu tuh sempurna dosanya lagi sebagaimana sebelum masuk bulan Ramadan. Kenapa? Semua silaturahmi benar bagus, tetapi bagi orang yang tidak mahram semua jadi uaknya, semua jadi pamannya, semua jadi saudaranya, satu kampung salaman.
Paling parah satu kampung cipika-cipiki kalau di kota itu. Ini bahaya, tidak kenal mahram. Kan tidak disahwati Ustadz. Nggak ada, tidak disahwati itu nggak ada. Yang boleh tidak disahwati salaman kalau bukan mahram itu kalau masih kecil. Kalau udah nenek-nenek juga tetap tidak boleh salaman. Kalau udah nggak disahwati Ustadz. Banyak juga nenek-nenek jadi korban ya kan. Apalagi masih muda, jangan main-main kamu. Kalau kita melanggar aturan, ya makanya banyak yang terjadi. Tidak boleh ya, paham insyaallah.